Hai hai hai. Kali ini, Mimin juga akan melanjutkan part keempat dari film Spirit Sword Soverick. Bagi kalian yang belum tonton part sebelumnya, tonton dulu part sebelumnya. Linknya ada di deskripsi, oke? Agar kalian paham ceritanya. Dan juga, bagi kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, serta di share, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Di part sebelumnya, Cui berhasil memenangkan perlombaan seni bela diri dan dia diterima di aula bela diri Ling Xiao dan bertemu dengan seniornya dan berangkat menuju sekte Ling Xiao di pusat kerajaan Liuyun. Dan di sisi lain, terlihat keadaan istrinya Cuyun di sekte Istana Es. Dia ini sangatlah merindukan Cuyun. Dan saat Liu Xiang terjatuh, datang tetua Lin yang membawanya ke sekte ini. Ia mengatakan bahwa dia membawanya ke sini itu demi dirinya. Yang mana ketika nadi 9 embun tidak bisa dikendalikan, bukan hanya dirinya saja yang akan mati, namun orang-orang di sekitarnya juga akan ikut. Tak lama setelah itu, datang tetua agung bernama Yusha. Tetua agung ini datang untuk melihat Liu Xiang. Namun, di sini dia berbeda dengan tetua Lin yang berniat membuat Liu Xiang berlatih dengan sukarela. Tapi, tetua Yusha ini berniat membuat Liu Xiang menjadi boneka agar bisa fokus berlatih di sana. Karena Liu Xiang ini selalu memikirkan Cuyun dan hal itu dianggap akan menghambatnya. Lalu ketua Yusha pun menjalankan metodenya. Liu Xiang pun disegel di dalam batu pengendali pikiran agar ia bisa melupakan Cuyun. Dan ternyata tujuan mereka membawa Liu Xiang ini bukan hanya untuk menolong Liu Xiang. Tujuan utamanya adalah untuk menjadikan Liu Xiang sebagai alat kultivasi Istana Es. Karena energi dingin yang dikeluarkan dari tubuh Liu Xiang dapat membantu kultivasi mereka. Mereka pun terus membuat Liu Xiang agar melupakan Cuyun, dan Liu Xiang mencoba menahannya. Lalu scene berganti. Di kota Xifeng, Xu Guanyu mengetahui Cuyun yang telah pergi ke kota kerajaan. Ia pun pergi untuk membalas budi ke Cuyun dan juga untuk pergi ke sekte Yunmeng. Scene pun berganti lagi. Di perjalanan menuju kota kerajaan, di saat wali kota sedang meledek senior Yang karena ia kena tipu, ada seseorang pedagang di sebuah kedai yang berkata dia tahu tempat orang yang menipunya. Mereka pun lalu mengobrol di sana. Lalu pedagang itu memberitahu bahwa orang yang menipunya ada di desa Luojia. Dan dia mempunyai anak bernama Luolan. Anaknya ini sangatlah berbakat dalam membuat ramuan. Namun sayang, memiliki ayah seperti itu. Cuyun yang mendengar nama Luolan langsung teringat dengan seseorang yang membantunya di kehidupan sebelumnya. Di mana, di saat dia diracuni dan diburu oleh musuhnya, ada seseorang gadis bernama Luolan yang menyelamatkannya. Lalu, Cuyun memutuskan untuk mengecek apakah itu orang yang sama atau bukan. Di sisi lain, terlihat anggota sekte Tianyan melaporkan kepada ketuanya bahwa Cuyun pergi ke desa Luojia. Tetua itu berkata jika Cuyun dapat lolos dari penyerangan kali ini, sekte Tianyan akan mencoba menjalin kerjasama dan merekrutnya. Karena potensi Cuyun dengan orang bernama Go Jingsong itu sangatlah tak layak dibandingkan. Karena tetua sekte Tianyan kagum dengan kecepatan kultivasi Cuyun yang hanya dalam beberapa hari meningkat dari tingkat body tempering 9 ke tahap 4 pengumpulan spiritual. Dan pastinya, Cuyun adalah orang yang sangat berbakat. Kemungkinan, Go Jingsong ini adalah pemuda berbakat lainnya dari keluarga yang menyuruh sekte Tianyan untuk membunuh Cuyun. Cuyun pun sampai di desa Luojia dan menemui anak bernama Luolan. Dan benar saja, anak itu adalah yang membantunya di kehidupan sebelumnya. Ia pun mencoba akrab dengan anak itu dan memujinya. Karena di usia yang sangat muda, anak itu sudah dapat mempelajari membuat ramuan-ramuan sendiri. Kemudian Cuyun memberikan sumber daya dan juga resep-resep pil untuk Luolan berlatih. Kemudian pamit pergi. Dia ini memberikan sumber daya itu sebagai sedikit tanda terima kasih di kehidupan sebelumnya. Setelah itu, Cuyun pun melanjutkan perjalanan ke sekte Ling Xiao. Setelah berjalan cukup lama, mereka berhenti di sebuah menara penjaga untuk makan siang. Tiba-tiba, di saat itu ada binatang buas yang mengamuk di sana. Wali kota pun membantunya dan tak lama gerombolan hewan buas lainnya
berdatangan karena sedang mengamuk. Jadi, di desa ini setiap beberapa bulan, memang binatang buas itu sering mengamuk. Tapi kali ini waktunya sangatlah singkat, karena 3 hari yang lalu binatang buas sudah mengamuk, dan hal itu tidaklah wajar. Para penjaga pun mengaktifkan formasi pelindung. Namun, karena mereka belum bersiap-siap, kemungkinan formasi ini tidak akan bertahan lama. Dan karena para gerombolan hewan buas ini datang dari arah tempat Luolan berada, Chun ini khawatir dengan keadaan Luolan. Lalu dia pun berniat pergi ke tempat Luolan. Tapi para warga di sana memohon untuk senior Yang membantu mereka, karena sang penjaga menara memberitahu kepada para warga di sana, yang mana ada murid-murid dari sekte rumah bela diri Ling Xiao, dan jika ada mereka, maka keselamatan para warga bisa terjamin sampai bala bantuan dari kerajaan datang. Karena hal itu, Cuin pun menyuruh senior Yang dan wali kota untuk membantu menjaga warga di sini. Dan Cuyun pergi untuk melihat Luolan bersama Yandu. 这里地面平坦。 Di perjalanan, Cuyun dan Yandu dihadang oleh hewan buas lainnya. Hewan ini setara dengan tahap 9 pengumpulan spiritual. Namun, biasanya hewan ini sangatlah ramah kepada manusia, kecuali ada seseorang yang membuatnya marah. Setelah berhasil mengalahkan hewan itu, datang hewan lainnya. Yandu pun menyuruh Cuyun untuk pergi duluan, dan Yandu akan menahan hewan-hewan ini. Cuyun pun pergi, dan ternyata ada anak buah sekte Tianyan yang memperhatikannya. Di menara pengawas, formasi pertahanannya dijebol oleh beberapa hewan buas. Senior Yang dan wali kota pun mencoba menahannya. Lalu para warga yang ketakutan juga ikut membantu. Waktu pun berlalu hingga malam harinya, Cuyun sampai di rumah Luolan. Di sana ada anak buah dari sekte Tianyan, dan ternyata sekte Tianyan lah yang memprovokasi para hewan buas sehingga mereka mengamuk. Musuhnya ini berada di tahap tingkat 9 pengumpulan roh, lebih tinggi 5 tingkat dari Cuyun. Lalu musuhnya memanggil para serigala dan mengendalikannya untuk menyerang Cuyun. Namun, karena salah satu serigala itu ada yang mempunyai kemampuan teleportasi, Cuyun ini terkena serangannya. Di sisi lain, di saat Yandu akan diserang oleh hewan buas, datang Sui Kanyu menyelamatkannya. Dan karena pasukan bala bantuan telah tiba, gerombolan hewan buas yang ada di menara pengawas pun dapat dihentikan. Ternyata, kepala penjaga di sana itu menyembunyikan kekuatannya. Dan dia adalah salah satu dari sekte Tianyan. Dan rencananya ini memang untuk membuat Cuyun berpisah dari senior Yang dan juga para pengikutnya. Mengetahui Cuyun yang dalam bahaya, senior Yang dan wali kota pun bergegas pergi menuju tempatnya Cuyun. Kembali keadaan Cuyun, dikarenakan gerombolan serigala ini tidak ada habisnya, kekuatan Cuyun pun sudah akan habis. Lalu karena keadaan terdesak, Cuyun ini meminum banyak pil untuk mengisi kekuatannya. Dan tentu saja, itu akan ada efeknya. Kemudian ia pun bertarung lagi. Di sini, di saat Cuyun akan terkena serangan fatal, datang Sui Kanyu menahan serangan itu, dan mereka pun terpental. Si pembunuh dari sekte Tianyan merasa Cuyun ini telah mati. Namun, Cuyun keluar dari kobaran api sambil berbicara dengan Sui Kanyu. Setelah itu, dia mengaktifkan kekuatan dari pohon Nik yang dia dapat dari batu reinkarnasi di part sebelumnya. Kekuatan itu bangkit karena tekanan api yang ada di sana.
Lalu Chuyun pun menyerangnya dan merebut sulingnya lawannya yang bisa mengendalikan para serigala. Dan musuhnya kehilangan pengendalian serigala itu dan mati diserbu para serigala. Setelah itu, datang tetua dari sekte Tianyan. Chuyun ini berusaha menyerangnya, namun Chuyun bukanlah tandingannya. Ketua itu mewakili sekte Tianyan untuk meminta maaf karena telah menerima misi pembunuhan Chuyun. Lalu mengundang Chuyun untuk bergabung dan memberikan teknik peringkat suci sebagai tanda minta maaf. Tapi Chuyun menolaknya. Namun, tua itu tetap menyukai karakter Chuyun, dan jika nantinya Chuyun berubah pikiran, dia dengan senang hati menerimanya. Lalu ketua itu pun pergi membawa tubuh anggotanya. Setelah itu Suikanyu pun sadar dan memberikan mantel yang diberikan Chuyun dan pergi. Chuyun pun menghampiri Luolan dan tak lama datanglah wali kota dan seniornya. Di sini Chuyun pun pingsan karena sudah kehabisan lautan spiritual dan juga karena efek samping meminum banyak pil sekaligus. 2 hari setelahnya, Chuyun pun sadar karena dibantu oleh kekuatan dari Ponik yang menyembuhkannya. Dan jika itu orang lain, kemungkinan akan sembuh sangatlah lama, maka bisa saja tidak sembuh. Lalu karena orang tuanya Luolan menghilang, Chuyun ini membawa Luolan pergi bersamanya dan menganggapnya sebagai adiknya. Setelah itu, Chuyun menyuruh Yandu dan wali kota untuk kembali ke kediaman Chu di kota Shifeng untuk menyembuhkan lukanya Yandu. Dan berkata, untuk urusan sekte Tianyan, mereka tidak perlu khawatir karena Chuyun sudah menyelesaikannya sendiri. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Dan tiba di kota kerajaan. Di saat itu, tetua Aula Yunmeng memperhatikan Chuyun dan mengirimkan sebuah pesan. Lalu senior Yang pergi dulu untuk mengurus beberapa hal. Tak lama setelah itu, terjadi keributan antara Chuyun dengan tuan muda dari keluarga Li bernama Li Qianxiao. Karena gerombolan Li Qianxiao ini membuat Luolan terpental dari kudanya. Mereka ini menganggap Luolan menghalangi jalan mereka. Dan karena Chuyun tidak terima perlakuan orang itu, Li Qianxiao ini yang karena sombong dia pun menyerang Chuyun. Tak lama datang senior lainnya bernama Senior Ye menghentikan keributan itu. Li Qianxiao ini berdalih keributan itu disebabkan oleh 2 orang luar ini. Dan dia sebagai murid dari Aula Lingxiao hanya membela diri saja. Lalu Senior Ye kemudian meminta Chuyun untuk memberikan penjelasan. Dan Luolan berkata bahwa hal itu disebabkan oleh mereka yang ingin menabrak dirinya. Dan juga berkata bahwa dirinya dan Chuyun juga adalah bagian dari sekte Aula Lingxiao. Li Qianxiao ini tertawa karena mengira omongan Luolan adalah bualan karena dia belum tahu Chuyun adalah murid inti lainnya. Lalu datanglah Senior Yang dan memberitahu bahwa Chuyun adalah murid pusat yang direkrut oleh gurunya. Senior Ye lalu menyuruh Li Qianxiao untuk minta maaf, tapi Chuyun tidak menanggapinya. Kemudian, Senior Ye mengantarkan Chuyun ke aula bela diri Lingxiao untuk melapor. Mereka pun pergi menggunakan base milik Senior Ye. Di perjalanan, Senior Ye menjelaskan tentang kota kerajaan Lingxiao ini. Kota ini dibagi menjadi 3, yaitu kota bagian luar, kota bagian dalam, dan kota kekaisaran. Dan di kota kekaisaran, di sana ada 5 aula bela diri termasuk aula Lingxiao, dan juga ada 5 keluarga besar. Lalu mereka pun tiba di zona arena. Di zona ini, semua profesional dari semua aula bela diri bertemu. Dan di sana juga ada Suikanyu dari aula Yunmeng. Di saat Chuyun akan masuk aula Lingxiao, dia ini dihentikan oleh Li Yun. Li Yun ini sudah diberitahu oleh Li Qianxiao tentang Chuyun yang masuk lewat jalur belakang. Lalu Li Yun ini tidak mengizinkan Chuyun untuk memasuki aula bela diri Lingxiao karena dia tidak terima Chuyun menjadi murid pusat dan mereka berkata Chuyun masuk lewat jalur belakang karena jika untuk menjadi murid pusat seharusnya berada di tingkat bumi dan itu harus dilalui dengan ujian terlebih dahulu. Li Yun pun menyuruh Chuyun untuk menyerahkan token murid pusatnya. Tentu saja Chuyun tidak setuju dan Li Yun lalu menyerang Chuyun.
Karena kekuatan Chuyun yang belum pulih, senior Yang pun membantunya. Dan saat itu datang tetua Xiao Ting. Dia adalah gurunya Li Yiyun dan selalu berselisih dengan tetua Yang Yan. Tetua ini juga tidak terima dengan Jun yang hanya memiliki senjata spiritual tingkat 1 dan berada di tahap 4 pengumpulan spiritual sudah bisa menjadi murid inti. Lalu datanglah senior Ye membawa tetua Tie. Tetua Tie adalah ketua eksklusif dari aula Ling Xiao. Kemudian tetua Xiao Ting dan para murid meminta keadilan karena Chuyun masuk menjadi murid inti tanpa tes. Tetua Tie lalu membuat sebuah pengecualian untuk Chuyun untuk membuktikan apakah dia pantas menjadi murid pusat atau tidak. Chuyun pun mengerti hal itu. Lalu tetua Xiao Ting menyarankan untuk diadakan ujian sementara untuk mengecek apakah Chuyun pantas atau tidak menjadi murid inti. Ujiannya harus bertahan 7 hari di hutan berkabut. Hutan berkabut ini sangat berbahaya dan dipenuhi segel ilusi dan juga binatang buas. Lalu seniornya memperingati Chuyun karena ujian diadakan mendadak, pasti akan ada kecurangan yang dibuat tetua Xiao Ting dan juga murid-murid lainnya yang tidak setuju. Dan sebaiknya menunggu gurunya dulu. Namun karena gurunya tidak tahu kapan pulangnya, Chuyun pun menerima tantangan itu. Malamnya, Chuyun dihampiri tetua sekte Tianyang. Tetua itu dihubungi oleh Chuyun. Dan Chuyun meminta sekte Tianyang untuk melindungi Luolan. Dan sebagai gantinya, Chuyun akan memikirkan lagi ajakan dari sekte Tianyang. Di sisi lain terlihat tetua Xiao Ting bertemu dengan tetua dari aula Yunmeng. Dan sepertinya mereka bekerja sama untuk menyingkirkan Chuyun. Karena Chuyun ini memiliki teknik yang sangat kuat dan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Esoknya ujian pun dimulai. Dan tetua Xiao Ting memberikan gelang kepada murid-murid yang akan mengikuti ujian dan juga Chuyun. Yang mana jika dalam bahaya mereka bisa mengaktifkan kekuatan dari gelang itu untuk dikirim kembali ke sini. Di sini para murid lainnya meremehkan Chuyun dan berkata Chuyun tidak akan bisa bertahan lama. Dan para murid yang ikut ujian dan Chuyun pun masuk ke portal untuk pergi ke hutan berkabut. Dan part keempat pun selesai. Oke bosku, sekian dulu part keempat kali ini. Nanti di part kelima akan lebih seru bosku. Dan jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, serta di share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.